Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita secara daring. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, yaitu Kamis tanggal 2 April 2020, maka sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga apa yang kita alami sekarang yang namanya wabah COVID-19 bisa hilang dari negara kita maupun di dunia. Amin. Baik, adapun pelajaran kita hari ini adalah lanjutan dari pertemuan kita kemarin secara daring. Kemarin kita sudah belajar mengenai polinomial, apa itu polinomial, bentuknya seperti apa, unsur-unsur dari polinomial itu sendiri. Maka tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah, pertama, kita akan menentukan nilai suatu polinomial. Jadi nilai polinomial. Tujuan kedua yang ingin kita capai setelah selesai belajar adalah kita dapat melakukan atau menerapkan operasi jumlah dan pengurangan dan kurang polinomial. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah perkalian polinomial. Sama dengan pelajaran yang kemarin pada hari Selasa, kita akan mulai dari membahas bagaimana cara menentukan atau dari nilai suatu polinomial itu. Saya akan berikan satu contoh proseduralnya, operasi jumlah seperti apa, pengurangan seperti apa, dan perkalian seperti apa. Sesudah itu kemudian kita akan melaksanakan suatu bentuk latihan sebagai pemantapan pemahaman siswa sekalian. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini, masuk pada posisi pertama, yaitu menentukan nilai dari sebuah polinomial bila nilai variabelnya diketahui. Untuk memperbaiki atau mempermantap pemahaman kita ini, langsung saja kita bahas, atau saya akan berikan contoh atau problem. Diberikan suatu polinomial atau diberikan suatu polinomial fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 10. Tentukanlah nilai dari F2. Untuk bisa menyelesaikan contoh ini atau mengerjakan problem ini, sama saja dengan kita seperti mengerjakan nilai suatu fungsi. Kita masuk ya di sini, jawab. Artinya bahwa apa arti F2 ini? Artinya bahwa X itu bernilai 2. Jadi kalau polinomial Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 10, kalau kita mencari F2 nya artinya apa?
semua nilai X ini, X di suku kedua, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, itu diganti dengan 2. Berarti 3 dikali 2 pangkat 3 kurang 2, X ini kita ganti lagi, 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2, jadi X ini kita ganti 2, tambah 10. Ini menjadi perhitungan biasa saja. Pertama kita lakukan dulu 2 pangkat 3 yaitu 8, jadi 3 kali 8 kurang 2 kali 4 tambah 3 kali 2, 6 tambah 10. 3 kali 8 adalah, ini kita hitung adalah 24. 2 kali 4 sama dengan negatif 8. 6 tambah 10 itu sama dengan 16. Kalau ini dikurangkan berarti 16 ditambah 16, hasilnya adalah 32. Mudah ya. Jadi begitulah caranya untuk menentukan nilai suatu polinomial. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai operasi jumlah dan kurang atau penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Baik, kita masuk ke 2. Yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan polinomial. Polinomial. Untuk bisa memahami ini, langsung saja saya berikan problem atau contoh. Problemnya diberikan atau disajikan, diberikan polinomial, diberikan polinomial. Pertama adalah Px sama dengan 4x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 5. Qx sama dengan x pangkat 3 tambah 5x kurang 8. Rx sama dengan 3x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 ditambah 2x tambah 1. Tentukanlah, ya, kita akan lihat, tentukanlah bentuk paling sederhana, dari pertama, yaitu Px x tambah Qx. Yang kedua atau B yaitu Rx dikurangi Qx, ya. Untuk bisa menyelesaikan problem ini, sebelum kita masuk di penjabarannya atau menjawabnya, saya akan berikan dulu materi prasyarat, ya. Jadi prasyarat yang harus kita ketahui. Baik, itu prasyaratnya. Apa itu? Pertama, kita harus mengetahui dulu suku sejenis. Suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku aljabar yang mempunyai variabel
dan pangkat yang sama. Variabel dan pangkat yang sama. Ya. Jadi dia adalah suku aljabar yang variabel dan pangkatnya sama. Baik. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Misalnya kita lihat 3x pangkat 5 dan suku 5x pangkat 5. Kalau kita perhatikan di suku ini, pertama adalah variabelnya. Variabel di sini suku ini adalah x, variabel di sini sukunya adalah x, berarti variabelnya sudah sama. Variabel sama. Kita lihat lagi pangkatnya. Di suku sini pangkatnya adalah 5. Suku yang ini adalah pangkatnya 5. Jadi pangkatnya sama. Nah, karena variabel dan pangkatnya sama, maka 3x pangkat 5 dan 5x pangkat 5 berarti ini adalah suku sejenis. Jadi dia sukunya sejenis. Bagaimana dengan contoh kedua yang berikut? Yaitu 3x pangkat 5 dan 3y pangkat 5. Nah, kita lihat. Variabelnya dulu. Variabel di sini suku 3x pangkat 5 adalah x. Di variabel yaitu di sini x, ini y, maka variabelnya tidak sama. Otomatis langsung gugur sebagai suku sejenis. Walaupun pangkat di suku 3 pangkat 5 dan 3y pangkat 5 mempunyai pangkat yang sama. Jadi dia suku 3x pangkat 5 dan suku 3y pangkat 5 ini tidak sejenis. Suku tak sejenis. Contoh berikutnya adalah 3x pangkat 5 dan suku 5x pangkat 3. Kita lihat variabelnya sama ya. Variabel, kita lihat ini x, di sini x berarti variabelnya sama. Kemudian kita lihat pangkatnya, ini pangkat 5, di sini pangkat 3, berarti pangkat tak sama. Maka kita simpulkan bahwa suku 3x pangkat 5 dan suku 5x pangkat 3 itu juga suku yang tak sejenis. Mudah-mudahan dengan memahami suku sejenis dan tak sejenis ini memudahkan kita untuk menyelesaikan problem pertama tadi, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan polinomial. Karena yang bisa dijumlahkan dan dikurangi adalah suku yang sejenis, jadi itu syaratnya. Mari kita bahas tentang tugas kita tadi atau problem pertama kita tadi. Ini problemnya. Pertama kita akan hitung dulu A, yaitu PX tambah QX sama dengan, kita lihat di situ di problem kita tadi. Ini PX nya adalah 4x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 5. Jadi 4x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 5 ditambah polinomial QX, yaitu x pangkat 3 tambah 5x kurang 8. Maka kita akan mulai menjumlahkan dan mengurangkan kalau ada ketemu yang sejenis. Baik, kita analisa dulu yang manakah yang sejenis. Kita mulai. 4x pangkat 3, manakah ini variabelnya semua sudah sama, tinggal pangkat yang kita perhatikan.
Ya ini 4, ini ada yang sejenis. 4x pangkat 3 sejenis dengan x pangkat 3. Maka kita bisa lihat bahwa 4x pangkat 3 tambah x pangkat 3 itu hasilnya adalah 4, koefisiennya 4, sini 1 berarti 5. Koefisiennya saja yang dijumlahkan, 5x pangkat 3. Tambah, apakah x pangkat 2 ada yang sejenis? Ternyata tidak, langsung kita tulis saja x pangkat 2. Kemudian kita lihat ini 3x dengan 5x itu juga sejenis, pangkatnya sama-sama 1, variabelnya x. Jadi negatif 3 tambah 5 itu hasilnya adalah positif 2x. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah negatif 8 atau 5 kurang 8 itu negatif 3. Ya, itulah untuk yang A nya. Sekarang kita akan kerjakan yang B nya. Yang B nya adalah Rx dikurangi Qx. Pada soal kita tadi bahwa Rx adalah ini dia 3x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 2x tambah 1. Jadi Rx nya adalah 3x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 2x tambah 1 dikurangi. Di sini kita lihat karena Qx itu juga polinomial, mempunyai suku lebih dari 1, maka kita buat kurung dulu ya. Jadi Qx nya kita lihat, Qx nya adalah ini dia, x pangkat 3 tambah 5x kurang 8, x pangkat 3 tambah 5x kurang 8. Seperti biasanya kalau kita belajar, kalau ada kurung kita buka dulu kurungnya dengan cara mengalihkan negatif itu ke dalam suku-suku yang ada dalam kurung. Kita mulai dulu 3x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 2x tambah 1. Ini kita kalikan menjadi negatif x pangkat 3. Ini kita kali lagi menjadi negatif 5x. Ini kita kali lagi menjadi positif 8. Tahap berikutnya adalah mencari suku yang sejenis. 3x pangkat 4 kita lihat tak ada yang sejenis, jadi kita langsung saja 3x pangkat 4. Ini lagi, ini dia sejenis dengan yang ini. Perhatikan baik-baik, itu sejenis ya. Jadi kita dapatkan pangkatnya 3, variabelnya x. Negatif 3, lihat koefisiennya adalah negatif 3, negatif 1, berarti negatif 4x pangkat 3. 2x dan negatif 5x itu juga suku yang sejenis, maka kita katakan 2 kurang 5 itu adalah negatif 3x. Kemudian ini juga sejenis, yaitu 1 dengan 8, 1 tambah 8 adalah 9. Jadi sangat mudah bahwa penjumlahan dan pengurangannya itu adalah syarat yang harus kita tahu adalah suku sejenis. Kalau pengurangan, jangan lupa pengurang itu diberikan tanda kurung, kemudian cara membukanya dan mengalihkan negatif ke dalam kurung ya. Kemudian kita masuk pada ketiga atau topik ketiga, yaitu perkalian polinomial ya. Topik ketiga atau yang terakhir mengenai pelajaran kita kali ini adalah perkalian polinomial. Sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan tadi, untuk perkalian polinomial kita memahaminya langsung saja pada prosedural ya. Proseduralnya kita akan lihat dalam problem berikut. Ini sudah problem ketiga ya. Diberikan
diberikan polinomial Px sama dengan 3x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 1. Kemudian Qx sama dengan x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2 kurang 2. Untuk menyelesaikan problem kita yang ketiga ini ya, mengenai perkalian polinomial, saya akan memberikan penyelesaian dan bentuk tabel. Pertama, Px suku-sukunya adalah 3x pangkat 3. Suku kedua adalah negatif 2x pangkat 2. Suku ketiga dengan negatif 5x. Kemudian suku keempat adalah 1. Kemudian untuk polinomial Qx kita lihat suku-sukunya dulu. Pertama adalah x pangkat 4, 3x pangkat 2. Kemudian suku berikutnya adalah negatif 2. Nah, kita akan perkalikan. Bagaimana cara memperkalikannya? Pertama kita lihat suku x pangkat 4 kali 3x pangkat 3. Pertama koefisiennya, yaitu 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian x pangkatnya, perkalian daripada bilangan berpangkat itu, maka pangkatnya dijumlahkan. 4 tambah 3 adalah 7. Kita pindah sini, 1 kali negatif 2, negatif 2. X pangkat 4 tambah 2 adalah 6. 1 kali negatif 5, negatif 5. X pangkat 4 kali X berarti X nya pangkat 4 tambah 1 yaitu 5. Kemudian di sini adalah 1 kali X pangkat 4, hasilnya tentunya X pangkat 4. Kemudian perkalian dengan 3X pangkat 2. Ini adalah 3 kali 3 yaitu 9. Kemudian pangkatnya 2 tambah 3 berarti 5. Kemudian 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. X pangkat 2 kali X pangkat 2 berarti 4. Dari 2 tambah 2. Negatif 5 kali 3 berarti negatif 15. X nya pangkat 2 tambah 1, 3. Kemudian 1 kali ini 3x pangkat 2 adalah 3x pangkat 2. Suku berikutnya adalah negatif 2 kali 3x pangkat 3 berarti negatif 6 saja. X pangkat 3. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4x pangkat 2. Negatif 2 kali negatif 5x positif 10x. Kemudian negatif 2. Maka hasil dari Px dikali Qx itu sama dengan semua yang ada, suku-suku yang ada di dalam tabel ini kita jumlahkan. Ini hasil-hasil perkalian tadi kita jumlahkan. Pertama, 3x pangkat 7. Apakah ada suku sejenisnya? Tidak. Ya, tidak ada. Kemudian kita pindah ke negatif 2x pangkat 6. Apakah ada yang sejenis? Tidak. Berarti belum ada. Berarti negatif 2x pangkat 6. Kemudian kita pindah ke x pangkat 5. Ini ada 2 dia sejenis. Maka 9 tambah negatif 5 itu adalah positif 4 x pangkat 5. Kemudian yang suku negatif 6 x pangkat 4 ternyata sejenis dengan ini. Kita jumlahkan, negatif 6 tambah 1 negatif 5 x pangkat 4. Kemudian ini negatif 6x pangkat 3 yaitu sejenis dengan ini, maka negatif 21x pangkat 3. Kemudian 4x pangkat 2 sejenis dengan 3x pangkat 2 berarti 4 kali 3 4 tambah 3 adalah 7.
X pangkat 2, yang ini 10X, kemudian ini kurang 2. Maka kita dapatkan hasil dari perkalian PX kali QX adalah 3X pangkat 7 kurang 2X pangkat 6 tambah 4X pangkat 5 kurang 5X pangkat 4 kurang 21X pangkat 3 tambah 7 pangkat 2 tambah 10X kurang 2. Demikianlah hasil atau cara perkalian polinomial. Untuk memantapkan apa yang kita pelajari ini, saya akan berikan tugas sebagai latihan kepada Anda semua yang saya sudah siapkan tugasnya. Perhatikan baik-baik, ini adalah tugas kita. Sebagai latihan di rumah, coba selesaikan problem berikut, yaitu diberikan polinomial PX sama dengan 3X pangkat 5 kurang 2X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 10X tambah 6. Kemudian QX yang sama dengan X pangkat 2 tambah 2X pangkat 5 tambah 10X pangkat 4 kurang X pangkat 2 tambah 2. Tentukanlah pertama nilai P negatif 1 dan polinomial Q1. Kemudian PX tambah QX. Kemudian yang ketiga adalah QX kurang PX, dan keempat PX kurang QX. Ini yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran kita daring yang kedua ini, yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 2 April 2020. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat bekerja dan tetap stay di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.